Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita belajar doa belajar terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Ya, Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang kita absen terlebih dahulu. Ya, ada yang tidak masuk? Nihil, Pak. Nihil ya. Oke. Pelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita review sedikit materi yang kemarin. Yang kemarin kita membahas tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu sumber hukum ajaran Islam. Nah, hari ini kita masih membahas tentang sumber hukum Islam. Yang kedua, selain Al-Quran itu ada hadis namanya. Hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi perkataan beliau, dari perbuatan-perbuatan beliau, maupun sesuatu yang tidak beliau katakan dan tidak beliau lakukan, tapi beliau setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Itu juga termasuk hadis. Itu adalah pengertian dari hadis. Nah, kemudian hadis itu ada bagian-bagiannya. Ada 3 bagian hadis. Kita kasih contoh hadis tentang niat misalnya. Nah, bisa dilihat di sini. Lihat yang warna hijau. Ya. An Abi Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, yang warna hijau itu disebut sebagai sanad. Sanad ya. Sanad itu adalah sesuatu yang dinukil, yang menyampaikan hadis itu didapatkan dari Nabi. Banyak ya, bukan cuma Umar, ada An Abi Hurairah dan lain sebagainya. Nah, baru masuk yang isinya. Isinya disebut dengan matan. Lihat yang warna merah. Warna merah. Innamal a'malu binniyat. Matan itu teks hadisnya, isi dari hadis itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya rawi. Rawi itu yang meriwayatkan itu. Lihat yang warna apa? Hitam. Yang warna hitam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak ya imam-imam hadis itu, Tirmizi, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian hadis. Kemudian kedudukan hadis. Bagaimana kedudukan hadis di dalam Islam? Itu ada dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Kita baca sama-sama, ikuti Bapak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Wa ma Atakumur rasulu
فانتهوا صدق الله العظيم. Nah, dalam Quran surah Al-Hasyr ini Allah menjelaskan bahwa hadis itu memiliki kedudukan sebagai hukum di dalam Islam. Arti dari ayat ini yaitu apa yang diberikan oleh Nabi kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Apa maksudnya? Jadi semua yang dibawa oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi itu mengandung kebaikan-kebaikan, mengandung nilai ibadah. Jadi wajib kita ikuti karena Nabi merupakan suri tauladan bagi kita. Nah, itu arti dari kedudukan dari hadis. Kemudian apa fungsi dari hadis? Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat umum. Maksudnya apa? Misalnya ada ayat yang menjelaskan tentang sholat. Banyak kan ayat tentang sholat, kerjakanlah sholat. Kemudian kerjakanlah sholat. Kemudian waktu sholat, itu kan sudah ada dalam Al-Quran. Tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara dalam sholat. Apa yang harus dilakukan pertama, alur sholat itu seperti apa, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Sehingga hadislah yang bertugas untuk menjelaskan itu. Ada hadis Nabi menjelaskan tentang sholat, dimulai dari berwudu terlebih dahulu, wudu yang benar seperti apa, kemudian pakaian kita sholat seperti apa, kemudian niat, takbir, ruku dan lain sebagainya sampai salam. Itu dijelaskan oleh hadis. Kemudian fungsi hadis yang kedua, memperkuat ayat. Misalnya ada ayat yang menjelaskan tentang suatu perkara. Itu sudah ada dalam ayat, tapi dipertegas lagi oleh hadis Nabi sehingga kekuatan ayat itu lebih kuat lagi. Kemudian menerangkan maksud ayat. Nah, banyak tuh ayat-ayat yang tidak bisa kita pahami langsung dari teksnya. Jadi hadislah yang bertugas untuk menjelaskan tentang itu. Makna dari ayat itu seperti apa? Karena banyak ayat yang tidak bisa kita langsung ambil kesimpulan seperti ini. Jadi harus dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan hukum baru. Maksudnya ketika terjadi suatu perkara misalnya, tapi dicari-cari tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, sehingga Nabi mengeluarkan pendapatnya bahwa suatu perkara itu hukumnya seperti ini. Nabi ketika mengeluarkan suatu hadis, suatu pendapat, itu bukan keinginannya sendiri, tapi itu adalah bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu memang kuat hubungannya dengan Al-Qur'an. Yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Oke, materi yang terakhir yaitu macam-macam hadis. Hadis itu ada 4. Yang pertama adanya hadis sahih. Hadis sahih itu tidak diragukan lagi. Semua komponen-komponen hadisnya itu sudah bagus, sudah sesuai syarat-syarat hadis. Jadi hadis sahih ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Kemudian hadis hasan itu hampir mendekati sahih, tapi orang yang meriwayatkan itu hafalannya agak sedikit kurang dari yang meriwayatkan hadis sahih, sehingga posisinya di bawah sedikit sahih. Tapi hadis hasan juga boleh kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah, posisinya lemah. Nah, hadis dhaif ini samakannya dengan sahih dan hasan boleh kita praktekkan, tapi tidak dalam hal ibadah. Jadi hadis dhaif itu kita jadikan sebagai motivasi kita dalam beribadah. Kemudian, kalau yang keempat ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu adalah hadis yang tidak berasal dari Nabi, hadis yang dikarang sendiri oleh manusia atau disebut dengan hadis palsu. Nah, jelas ya kalau hadis palsu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tentang hadis ya, mulai dari pengertian, bagian hadis seperti apa, fungsi, macam-macam, dan kedudukan hadis serta dalil dari kedudukan hadis. Nah, kira-kira sampai sini sudah paham? Sudah. Yakin?
Yakin? Insyaallah. Insya Allah yakin. Oke, sekarang kalau sudah paham, Bapak tes sedikit pengetahuan kita tentang hadis. Karena ketika kita sudah belajar hadis, nanti diharapkan kita memahami hadis-hadis Nabi tentang apa saja, kemudian hadis apa saja yang boleh kita jadikan rujukan, supaya kita paham dan tidak salah dalam mengambil langkah dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama, coba apa itu hadis tadi ini? Hadis itu sumber hukum Islam yang kedua dari kalau yang pertama kan Al-Quran, kemudian ada sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Jadi hadis ini yaitu sebagai penguat dari hukum Islam yang pertama tadi. Ya, hadis itu berasal dari Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bagus. Ulang. Oke, coba Pipin. Tadi bagian hadis ada berapa tadi? Bagian-bagian hadis ada? Oh, ada sanad, Ya, terus. matan, rawi. Nah, sanad itu apa tadi? Sanad tuh yang di atas Pak yang warna hijau. Oke, itu yang dicontoh tadi ya. Sanad yang warna hijau. Sanad itu adalah orang-orang yang mengambil hadis dari Nabi. Oke, Nabi menjelaskan kepada mereka, mereka sampaikan kepada orang-orang setelahnya. Itu sanad. Apa yang kedua tadi? Matan. Matan apa itu matan? Isi hadis. Isi dari hadisnya. Yang terakhir ada? Rawi. Rawi adalah Riwayat. orang yang Riwayat. meriwayatkan hadis. Bagus ya? Itu tentang hadis pada hari ini. Semoga dengan kita mengetahui sumber hukum yang kedua ini, hadis ini, kita lebih dekat lagi kepada Rasulullah, lebih dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah melalui Rasulullah pun kita semakin semangat, dan semoga semua hadis bisa kita jadikan sebagai rujukan supaya kehidupan kita bisa berjalan sesuai dengan syariat yang telah Allah berikan. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bisa kita pahami bersama dan bisa memotivasi kita. Oke, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.